Kompas. Pagi. Jadi hari ini aku kedatangan teman baru. Namanya Yanto. Halo semuanya. Halo. Jadi dia ini ceritanya temanku udah lama sih, tapi baru ketemu lagi gara-gara ya keadaan seperti itu. Jadi hari ini karena aku udah lama nggak ngobrol sama Yanto, jadi aku pengen ngobrol sama dia sekarang. Pengen ngomongin ini aja sih. Musik, karena kan kayaknya yang kulihat ya, yang sepengetahuan aku, Yanto itu selera musiknya mantap. Waduh, jadi malu nih saya nih. Tapi sebelum itu, supaya lebih gampang ngobrolnya, kita udah mengikuti semua protokol, udah cuci tangan, udah sehat semuanya, jadi dibuka aja ya maskernya. Lebih enak kan? Jadi hari ini temanya tuh pengen bahas musik sih secara luas aja, karena kan musik kan banyak ya genrenya, genrenya. Terus peminatnya juga semua orang pasti dengerin musik gitu. Bener banget. Nah menurut Yanto nih, musik itu apa sih buat kamu sendiri? Musik itu jadi kalau buat aku sendiri ya, musik itu jadi pelarian ketika sedih, ketika happy, ketika jatuh cinta juga. Wah. Apalagi jatuh cinta. Iya, soalnya musik itu lirik-liriknya kalau misalnya bagus banget dan menyentuh banget sih. Bener-bener. Terus aku pernah baca fakta toh. Jadi katanya kalau misalnya kita lagi happy, kita bakal dengerin nada musiknya kayak, oh ini happy nih, ini aku seneng. Kalau kita lagi sedih, kita lebih merhatiin ke liriknya, bener nggak? Iya benar banget sih. Soalnya kalau misalnya lirik-lirik yang sudah sad banget itu, kalau pas kita lagi sedih, itu tuh kena banget sih. Bener. Siapa yang lagi galau? Cepet putar sekarang. Iya. Langsung search saja tuh di Spotify. Kamu ada rekomendasi lagu galau nggak? Biasanya yang kalau misalnya kamu lagi kayak, aduh, kenapa sih kamu nyakitin aku? Yang tuh muterinnya apa? Kalau biasanya karena yang lagi happening banget nih Blue Jeans, dan itu liriknya menyayat-nyayat hati banget kan, kayak aduh kangen mantan nih jadinya gitu. Aduh. Jadi aku biasa dengerin. Mantan siapa? Biasa dengerin Blue Jeans sih. Blue Jeans. Berarti Yanto sepenglihatan kita semua kayaknya dia gak move on. Waduh, ketahuan deh ini. Begitu. Terus kayak kamu nih kan genre musik banyak nih, ada iya. pop, ada rock, ada R&B, EDM, dangdut juga kan. dangdut, apalagi. Kamu sukanya apa? Aku lebih sukanya ke pop sih. Ke pop. Iya, soalnya pop itu easy listening banget sih, Iya, kalau bener. menurutku. Dan juga kan pop sekarang itu banyak subbabnya juga, Iya, kayak bener. bisa pop rock lah, pop indie, pop, wah banyak banget lah. Jadi kayak variasi musiknya itu lebih beragam, dan juga lirik-liriknya itu lebih kena aja sih ke aku. Iya bener banget. Kalau kamu sendiri kayak apa? Aku sama sih, lebih ke pop apa ya, pop. Ih, pengen ngomong indie tapi takut deh dikira so takut indie. indie mania ya. Indie mania. Tapi bener sih, aku lebih suka musik yang maksudnya yang calming aja gitu buat aku gitu. Jadi iya. lebih sukanya kayak gitu, karena kan kebanyakan ada sih band indie yang indie itu sebenarnya ini ya, bukan aliran musik sih, tapi bukan. indie itu apa ya? Boleh dikasih tau nggak jelasin? Indie itu sebenarnya tuh kayak sebuah band yang nggak ikut ke perusahaan rekaman manapun. Bener-bener. Dia tuh cuma nerbitkan lagu ya pakai dirinya sendiri Iya, aja. pakai nama dia sendiri, pakai label dia sendiri Pakai gitu. label dia sendiri. Jadi independen sebenarnya, indie itu independen. Iya benar. Itu maksudnya. Cuman kan kebanyakan orang-orang mikirnya indie itu kayak musik yang apa ya? Dikira itu genre juga. Iya, dikira genre yang kayak indie itu yang puitis lah, yang kayak wah kamu nih indie betul nih, yang nyenja ngopi-ngopi kayak gitu. Sebenarnya enggak sholat juga maghrib sih. tuh biasanya juga indie banget. Yang anak indie kebanyakan enggak sholat maghrib. Iya, soalnya Apalagi yang foto-foto senja kan dia. Aduh. apa nih Instastory apa senja. Pakai kata-kata puitis. Terus suaranya apa lagunya 420. Siapa nih kayak gitu? Aduh, itu parah banget sih, parah banget. Pernah ya berarti ya? Dulu sih. Berarti pernah mengalami masa SG gitu Iya, ya? Instastory aduh. alay gitu. Kopi di puncak kan, dipoto kopinya, baru sambil dengerin lagunya, terus senja baru pakai quotes puitis. Waduh. Laku tuh kayak gitu, Dulu Instastory sih kayak gitu ya. Kalau sekarang udah mulai agak dihina Iya, sih. mulai agak dihina, kenapa ya kayak gitu? Agak aneh soalnya. Iya. Ini ngomong-ngomong soal agak dihina, kayaknya ada kayak menurutmu nih, atau menurut kita semua, ada nggak sih yang kayak genre musik yang kayaknya paling dihina banget gitu?
Kayaknya kita semua pasti merasakan sih, coba dari Anto deh. Iya, kalau dari aku sendiri sih, menurutku ada beberapa genre yang menurutku kayak aneh banget sih kalau didengar. Kayak kalau karena aku nggak terlalu suka ya, ini disclaimer dulu, takutnya aku diserang kan. Takut Jangan banget nih, diserang ya, takut Yanto. banget nih. Soalnya aku kayak genre-genre musik rock itu, aku kan kurang bisa denger kayak liriknya nih apa dan anunya apa, jadi kayak menurutku aneh aja, Kayak nggak kehebohan jelas aja gitu. iya, kayak cuma track-track doang. Jadi kayak kesannya tuh kayak nggak ada isinya. Nah, padahal kalau kita mau baca liriknya, sebenarnya rock itu bagus banget. Iya. Cuma mungkin karena aku yang terlalu terbiasa ya, kayak genre musik yang biasa banget lah, kayak Gitu. pop gitu. Jadi kalau pas dengerin rock tuh kayak, aneh banget nih lagu. Iya. Gitu. Sebenarnya rock itu ya kayak gitu sih, sendinya tuh ada, tapi yang mungkin di komunitas yang itu kali ya, karena Iya. komunitas penyuka band rock itu luas tahu. Iya. Kita aja yang nggak tahu ya, karena kita nggak ke arah sana gitu. Terus kalau menurut aku ya, bukannya aku mau nggak suka ya, cuman itu kan selera musik kan preferensi masing-masing. Kalau aku sih yang kayak di remix yang kayak gitu loh. Oh, yang remix Yang yang kayak- kayak di TikTok apa segala itu ya. Waduh, sebut merek nih. Sorry. Yang kayak gitu kan kebanyakan tuh, misalnya nih lagunya ini lagu galau nih, aduh lagunya ini bikin nangis, tapi gara-gara di remix pakai pal-pale kayak gitu. Aduh, no banget. Aduh. Jadi kayak kurang easy listening aja gitu buat telinga aku. Iya sih memang. Apalagi kayak copyrightnya di aplikasi itu tuh kayak terlalu gampangan. Oh, gitu? Kenapa aku bilang gampangan, kayak beda di remix sedikit aja itu udah nggak kehitung copyright. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak banyak banget kan yang lagu-lagu barat yang di remix Iya. itu kan dia nggak kena hak cipta karena sudah di remix. Oh begitu, ini baru tahu nih. Iya. Jadi kalian hati-hati ya, jangan sampai kalian remix itu jadi gimana tuh? Jadi kena masalah sih. Karena soalnya tuh ada beberapa musisi yang nggak suka kayak di cover lagunya, bener. di remix lagunya. Itu memang hak cipta itu memang susah gampang sih. Iya, bener. kalau Soalnya kan dipelajari. ada juga yang namanya pendaftaran haki ya. Iya, Jadi iya. apapun karya kita sebenarnya harus didaftarkan supaya kalau misalnya kenapa-napa yang kayak tadi di remix terus kita nggak suka, kita bisa laporin tuh orang Iya, itu iya, kayak benar. gitu. Itu sebagai alternatif supaya yang emang nggak suka lagunya di remix bisa diiniin. Dilaporin sih. Tapi menurutku ya, remixer ini yang ada di aplikasi itu terlalu menggunakan template sih. Kayak remixan mereka tuh nggak kreatif. Oh gitu. Kayak yang kayak bilang kayak dikasih papale, dikasih tarik sis. Kayak semua lagu tuh kayak dikasih itu loh. Oh iya benar. Jadi kayak apa ya, kesan kreatifnya dari remixer ini tuh udah hilang menurutku. Mungkin itu yang ramai aja ya. Mungkin Iya, banyak juga iya. remixer yang lain yang lebih bagus daripada itu. Cuman kita nggak banyak explore aja. Yang kita dengar yang viral yang kayak gitu. Iya, yang viral ternyata itu pasarnya di Indonesia tuh yang kayak gitu. Kebanyakan orang sukanya yang kayak gitu. Ternyata itu deh. Jadi dari pandangan kita selera musik itu referensi masing-masing. Referensi, ya. Boleh suka sama yang remix, boleh juga suka sama yang indie, boleh juga sama yang rock gitu kan. Semuanya bagus, semuanya keren di pendengarnya masing-masing gitu. Iya, Jadi bener banget. jadi kalau misalnya ada yang bilang, kamu nih dengerin kayak gini cringe banget deh kayak gitu. Iya, itu salah banget sih. Gak boleh banget. Tapi ada loh Nes, maksudnya kasus yang kayak ini pasangan itu beda selera musik. Demi Dan apa? akhirnya itu putus. Demi apa putus? Sumpah putus banget. Ada yang tahu ceritanya nggak? Terus gimana? Itu jadi dia si cowok biasa lah kayak main ke rumah si cewek. Terus si cewek ini kayak muterin lagu. Kayak cowoknya ini kayak aneh gitu kan, kayak Denger lagu si cewek ini kayak gimana kayak, gitu. aduh, ini kayaknya selera cewek gue udah banget deh kayak gitu Oh, loh. gitu. Kayak si cowoknya ini terlalu mengagumkan selera musiknya dia. Dan akhirnya tuh mereka berdebat. Itu sempat rame sih di Twitter. Oh di Twitter, iya. Dan akhirnya putus mereka. Ya ampun, bisa kayak gitu ya? Ngeri banget Selera sih, musik aja. Iya, maksudku selera musik aja berbeda satu sama lain bisa sampai putus Iya, gitu loh. Itu karena nggak menghargai juga sih kayaknya Iya ya. sih, bisa sih, bisa. Terus, ya ampun gimana tuh ujung-ujungnya ceritanya udah putus tuh gitu. Iya, Terus ramai di putus. Twitter. Lumayan ramai, cuma banyak juga yang ngerti sih kayak
ini lo cuma selera musik, Iya. harusnya tuh saling menghargai gitu. Gak usah kayak paling jumawa, paling bagus banget selera musiknya, kayak paling pengen banget, paling indie, pengen banget, pokoknya paling pengen banget dibilang beda, jadi Iya. merendahkan orang lain gitu ya. Jangan kayak gitu ya, bisa putus lah kayak gitu. Padahal siapa tahu apa hubungannya bisa berlanjut cuma gara-gara musik jadi Iya. bubar. Kasian ya. itu agak kasihan juga sih sama Iya. ceweknya. Ini ceweknya sama aku aja deh gimana? Ya ampun, boleh Bisa nanti bisa dihubungi aja saya ya. Jodoh selera musik sama sama Iya, Yanto. bisa lah, bisa. Bisa ya modusnya Bisa, orang ini. bisa. Hati-hati deh sama orang ini ya. Aduh. Terus menurut kamu sendiri, buat orang-orang yang suka kayak gitu tuh gimana sih? Maksudnya siapa tahu kamu pernah nggak digituin sama orang? Maksudnya kayak, ih apaan sih Yanto? Kok kamu dengerin musiknya kayak gini gitu? Oh, Pernah nggak? itu pernah sih, pernah di kayak tongkrongan tuh kayak "Loh, kok dengerinnya lagunya ini terus itu, coba yang lain deh, coba yang lain gitu. Ya kalau aku sendiri nanggapinya kayak ya udah loh, ini tuh preferensi musikku. Kenapa kamu yang nyolot gitu? Bener sih. Yang dengerin kan juga aku gitu, bukan kamu. Kalau misalnya kamu nggak suka ya udah. Kita kan punya selera masing-masing, jadi nggak bisa dipaksakan juga. Kayak perasaan tuh kalau misalnya dipaksakan kan nggak enak gitu loh. Kenapa ya Yanto hari ini ngomongin perasaan mulu deh, dari Blue Jeans. Terus pengen ya masuk cewek Twitter itu, terus siapa lagi nih? Bahaya Yanto, bahaya. Gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih kalau misalnya beda preferensi musik, jangan merendahkan. Terus sebisa mungkin kalau misalnya nggak sesuai jangan kayak ini, jangan kayak mengutarakan gitu loh, jangan kayak ih kenapa kamu dengerin lagunya kayak gini gitu, jangan Iya, sih. Jangan sampai lah kayak menjatuhkan gara-gara cuma beda selera musik Iya. gitu aja. Soalnya tadinya pacaran aja bisa putus, apalagi di tongkrongannya nggak Iya, sih? kalau di tongkrongan tuh paling aduh. Iya. Soalnya kan tongkrongan tuh biasanya muterin lagunya di speaker. Iya bener banget. Nah, jadi kalau misalnya pas kita ke play lagu yang nggak tongkrongan banget tuh Iya. kayak malah dibully gitu Iya. nggak sih? Nanti siapa tahu jadi selek atau gimana Iya, kayak. dikucilkan gara-gara selera musik kan nggak lucu juga ya. Jangan deh, jangan sampai kayak gitu deh. Heeh. Aneh Dan itu banget. pengalaman nggak? Alhamdulillah sih selera Alhamdulillah. musiknya sama. Oh, Jadi alhamdulillah. ya gitu lah. Jadi mengurangi apa nih namanya, perselisihan di dunia musik ini. Soalnya Yang- memang apa ya, mau dibilang sensitif tuh enggak juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari perselisihan gara-gara selera musik yang beda ini juga banyak gitu. Banyak, iya. Soalnya banyak juga orang yang telinganya tuh, aduh nggak bisa banget nih lagu ini, pengennya diganti gitu ya. Pengennya diganti aja. Apalagi kalau di kafe-kafe itu kan kadang Ih, iya, Aduh. aku tuh pernah tuh lagi di mana gitu ya, lagi tempat nongkrong, terus si yang punya kafe ini kan biasanya kan karyawannya muterin musik tuh. Iya. Terus si ada nih mbak-mbak atau mas-mas itu kayak dia satu tongkrongan gitu, dia bilang, ih kok gue kayak gini sih, mana nih masnya, kenapa nih kayak gini, kayak gitu. Itu parah banget sih, Wah, itu parah itu banget. bahaya tuh yang kayak gitu, jangan deh. Jangan sampai jadi manusia kayak gitu deh. Iya. Soalnya jadinya kasar juga, terus gak menghargai juga. Terus kalau misalnya memang gak suka, kalau memang pengennya diganti, dibilang aja nggak sih sama. Ya, bilang aja baik-baik sih. Soalnya kayak gitu nyusahin juga sih. Iya, bener. Nyusahin mbak-mbaknya. Ini Iya. sudah ngatur playlist nih mbak-mbaknya nih buat di kafenya. Gara-gara mbaknya yang nggak suka harus diganti lagi, kan ngatur lagi, capek lagi sih mbaknya. Siapa tahu mbaknya lagi kerja terus ada yang komen kayak gitu. Iya. Mana nih orang lagi beresin ini, beresin ini, ada yang minta ganti. Aduh, woy. Kalau misalnya ini buat sarannya buat mbaknya yang itu ya. Kalian bawa aja deh headset deh. Kalian dengerin aja tuh musik kalian sendirian dah. Benar. Kalau memang nggak bisa banget dengerin lagu orang lain tuh, nggak bisa denger selera musik orang lain, nggak bisa denger genre lain tuh, bawa headset aja kemana-mana, dengerin dah lagu. Biar tidak sendiri mengganggu tuh. orang lain, Iya. biar tidak mengganggu kedamaian yang ada. Iya, apalagi kalau di kafe rame-rame gitu kan, Iya. terus marah-marah kan, waduh Nggak aneh enak banget sih. deh, Terus juga pasti jadi perbincangan juga, Oh, jadi iya, dilatih benar. orang, kafenya bisa turun ratingnya gara-gara dimarahi kan, Padahal mbaknya bukan- juga bisa dipecat. Iya, kasihan ya. Kasihan banget itu. Padahal bukan salahnya siapa-siapa. Nah, gitu. Terus cuma gara-gara selera musik doang. Bahaya sih kayak gitu ya. Terus
kan makin lama kan selera musik kan makin berkembang ya. Termasuk sih yang indie itu, terus mulai ada nih katanya si Anto tadi pop indie, pop rock kayak gitu-gitu ya. Kalau kamu ada rekomendasi nggak sih penyanyi apa atau lagu apa yang kamu pengen kasih tahu ke mereka yang harus nih didengerin siapa tahu suka gitu. Ntar aku cek playlist. Boleh cek playlist. Aku juga deh kalau gitu. Banyak banget soalnya kan ya baru-baru apalagi pandemi kayak gini. Kayaknya musisi-musisi lagi pengen ngeluarin karya gitu. Iya, pengennya berkarya terus ya kan. Jadi sebenarnya bagus juga sih supaya kita nggak stuck sama lagu-lagu yang gitu juga. Karena perkembangannya bagus sih. Kalau aku sih dengar baru-baru ini denger itu lagunya Kota. Judul lagunya Kota. By Dere. Itu enak banget sih. Kayak instrumennya enak, terus lirik-liriknya juga oke. Jadi aku suka dengerin itu, apalagi kalau misalnya habis pulang kerja, pulang kuliah, itu kalau pas denger itu, apalagi pas di macet-macet kalau di mobil tuh kan bisa sambil nyetel lagu itu tuh kayak adem aja sih kalau aku dengerinnya. Kalau yang aku lagi seneng dengerin aja gitu, maksudnya enak aja di telinga gitu. Ada filmnya, ada lagunya juga. Ini OST-nya, judulnya I Couldn't Save You Tonight dari Ardhito Pramono. Iya, tahu. Aku Itu juga nonton filmnya dan dengerin lagu. Ya kan bagus-bagus ya, Ardhito memang mantap sih. Iya. Memang lagunya juga. Lagunya agak buat orang-orang patah hati gitu ya. Gitu lah pokoknya. Membuat semua pendengarnya baper. Apalagi nyanyiin Ardhito sih. Gitu deh. Jadi itu dulu kali ya pembicaraan kita kali ini, karena sebenarnya musik ini luas ya, cuman mungkin pengetahuan kita masih dangkal lah. Iya, cuman gini aja bisa kita sampaikan sama kalian. Semoga kalian bisa menambah referensi lagu juga. Jadi searchingnya juga banyak gitu. Sampai jumpa nanti. Dadah.